Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam damai dan bahagia bagi kita semua. Halo Ananda semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Ananda semua, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita tentang meditasi, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang meditasi cinta kasih atau metta bhavana. Apa sih itu meditasi cinta kasih atau meditasi metta bhavana? Yuk, mari kita pelajari secara bersama-sama dan kemudian nantinya kita akan praktekkan di dalam kehidupan kita. Ananda semua, sebelum kita nantinya akan membahas tentang apa itu meditasi cinta kasih atau metta bhavana, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu cinta kasih. Kalian sudah tahu apa itu cinta kasih? Cinta kasih atau metta adalah rasa bersahabat, kehendak baik, kebajikan, kekerabatan, dan kerukunan. Cinta kasih itu atau metta ini harus dilandasi dengan tanpa adanya niat buruk atau kebencian, terus tanpa adanya kekerasan, serta harus mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk lain. Ingat, metta adalah cinta kasih universal, cinta kasih yang menyeluruh. Cinta kasih yang tidak hanya memandang kedekatan kita dengan seseorang, tetapi adalah cinta kasih yang kita berikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini atau semua makhluk yang ada di dunia ini. Cinta kasih juga merupakan kebiasaan sikap batin untuk memberi bantuan, kemauan atau kehendak baik, dan persahabatan yang terwujud dalam perbuatan, kata-kata, dan pikiran. Jadi cinta kasih itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain berupa bantuan dengan niat kita sendiri, dengan kehendak yang kita miliki. Dan juga kita menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini, semua makhluk itu merupakan sahabat bagi diri kita. Sahabat, teman, dan keluarga. Dan karena kita telah menganggap mereka sebagai layaknya diri kita sendiri, layaknya keluarga kita, layaknya sahabat kita, semuanya merupakan keluarga, sahabat, dan juga teman baik kita, maka kita harus mewujudkan atau memberikan suatu tindakan yang baik kepada mereka, kata-kata yang baik atau ucapan yang baik kepada semua makhluk. Kemudian kita harus memiliki pikiran yang baik, ya, mendoakan yang baik-baik terhadap semua makhluk. Pada suatu ketika, Buddha ini berpesan kepada putranya yang bernama Rahula untuk melaksanakan cinta kasih agar kemarahan lenyap. Jadi, kalau seseorang memiliki cinta kasih, maka dia tidak akan menjadi orang yang mudah marah kepada siapapun. Kenapa? Karena dia diliputi dengan cinta kasih, belas kasih, kasih sayang. Orang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa, dia tidak akan mudah untuk marah. Dalam Pancasila Buddhis, kita mengenal adanya sila yang pertama, yaitu agar kita bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan atau menyakiti makhluk lain. Setelah kita menjadi orang yang tidak mau atau sudah bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan dan menyakiti makhluk lain, maka disitulah kemudian metta atau cinta kasih itu akan berkembang di dalam diri kita, di dalam batin kita. Ya, maka dari itu metta dan karuna merupakan pasangan dari pelaksanaan sila yang pertama.
Kemudian sebelum kita melaksanakan meta bawana atau meditasi cinta kasih, ini menurut kitab Visuddhimagga, sebelum kita melakukan latihan meditasi, kita harus merenungkan akibat dari melakukan kejahatan, kebencian, dan juga kita merenungkan berkah dari mempraktikkan cinta kasih. Selama orang itu belum menyadari akibat dari melakukan perbuatan jahat yang selama ini dilakukan, maka selama itu pula ia belum dapat mengatasi kejahatan itu. Jadi kita diharapkan untuk bisa merenungkan sebelum kita melaksanakan meditasi cinta kasih. Kita memiliki persiapan di dalam diri kita dengan apa? Dengan merenungkan akibat dari melakukan suatu perbuatan jahat. Akibat dari kita memiliki kebencian. Setelah itu kita juga merenungkan, kalau saya kemudian mempraktikkan cinta kasih, kita menjadi orang yang mudah memaafkan, saya menjadi orang yang mudah membantu, saya menjadi orang yang peduli. Kira-kira apa ya akibat untuk diri saya dan untuk orang lain? Nah, selama orang itu mampu untuk melakukan hal tersebut, ya, maka orang ini akan mampu untuk melaksanakan meditasi cinta kasih. Jadi ketika kita sudah mampu untuk menyadari bahwasanya ketika kita melakukan suatu perbuatan jahat, maka kita akan mampu mengatasi diri kita agar tidak melakukan suatu perbuatan jahat. Ketika kita memiliki cinta kasih, memiliki kebaikan di dalam diri, dan kita tahu bahwasanya akibat dari kita melakukan suatu perbuatan baik adalah hasil yang baik untuk diri kita dan makhluk lain, maka selama itu pula kita akan mampu mengatasi kejahatan yang diawali dari diri kita. Setelah itu barulah kepada orang lain atau kepada makhluk lain. Nah, di sini dalam kitab Dhammapada di waga yang pertama dan syair yang kelima, di sini Buddha menyampaikan suatu syair yang berbunyi, Nahi were nawerani samantida kudat canang awere naca samati esa dhammo sanantano. Arti dari syair yang disampaikan oleh Buddha ini yaitu kebencian tidak akan dapat dipadamkan dengan kebencian. Hanya sikap tidak membenci akan mengakhirinya. Inilah hukum yang abadi. Jadi Buddha mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang itu membenci kepada diri kita, kita tidak boleh juga membalasnya dengan kebencian. Kenapa? Karena akan menimbulkan kebencian yang baru. Ketika orang melakukan satu tindakan yang tidak baik atau tindakan yang jahat kepada kita, kemudian kita membalasnya dengan keburukan atau dengan kejahatan, ya hal itu tidak akan selesai. Ya, sudah dibalas, balas lagi, sudah dibalas, balas lagi, sudah dibalas, balas lagi. Maka hal itu tidak akan pernah selesai. Kebencian itu tidak akan pernah hilang. Nah, ini yang dikatakan Buddha bahwa inilah hukum abadi. Kebencian hanya dapat diakhiri dengan cinta kasih. Ketika ada orang yang benci dengan diri kita atau melakukan hal yang tidak baik kepada diri kita, ya sudah, kita berpikir bahwa orang itu sedang melakukan karma buruk. Wah, kasihan ya. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap baik kepada orang itu. Ya, karena ketika kita baik kepada seseorang dan orang itu tidak baik kepada kita, lama-kelamaan orang itu akan menyadari bahwa si dia itu baik loh. Aku nggak sepatutnya melakukan perbuatan ini kepadanya. Kan dia nggak pernah menggangguku. Jadi disitulah maka kebencian atau permusuhan ini akan dapat dipadamkan, dihilangkan dengan cinta kasih. Oke, paham ya Ananda semua? Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus mengembangkan semangat cinta kasih. Semangat cinta kasih itu dapat dikembangkan melalui pengharapan, kebahagiaan pada makhluk hidup atau orang lain. Kita mengharapkan
orang lain bahagia. Kita mengharapkan makhluk lain bahagia. Itulah yang dikatakan semangat dari cinta kasih. Yang diawali dari mana? Dari pikiran kita. Buddha mengatakan segala sesuatu itu diawali dengan pikiran. Ketika pikiran kita mampu untuk memikirkan hal-hal yang baik, dalam hal ini kita memiliki kepedulian dan harapan agar makhluk lain itu bahagia, nah disitulah kita telah menerapkan semangat cinta kasih. Dari situ kemudian melalui pikiran itu akan terwujud di dalam ucapan dan perbuatan kita. Ya, tanpa merenungkan kebahagiaan makhluk lain, Anda tidak dapat mengembangkan cinta kasih dalam diri Anda. Cinta kasih ini hanya dapat dikembangkan melalui perenungan atas kebahagiaan makhluk hidup lainnya. Ya, jadi kita membutuhkan orang lain atau pihak lain agar diri kita mampu untuk mengembangkan cinta kasih. Kepada siapa? Kepada semua makhluk, kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Kita harus mendoakan, mengharapkan agar mereka senantiasa berbahagia. Oke, setelah kita tadi bersama-sama telah mengetahui arti dari meta atau cinta kasih, nah sekarang kita akan bahas tentang meta bawana ya, atau meditasi cinta kasih. Ya, meta bawana adalah meditasi untuk mengembangkan cinta kasih ya, yang terdiri dari dua kata, yaitu meta yang artinya cinta kasih dan bawana yang artinya mengembangkan. Jadi meta bawana adalah meditasi untuk mengembangkan cinta kasih. Meditasi meta bawana ini bertujuan agar diri kita mampu untuk berlatih menumbuhkan pikiran-pikiran cinta kasih di dalam diri kita. Ada beberapa kesalahpahaman di dalam kita melaksanakan meditasi cinta kasih. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu mengira bahwa kita kemudian mengirimkan meta kepada orang lain. Tetapi pada kenyataannya meta atau cinta kasih itu harus ditumbuhkan dalam diri sendiri melalui perenungan akan kebahagiaan makhluk hidup lainnya. Inilah yang disebut sebagai meta bawana ya. Bawana berarti mengembangkan dan meta berarti adalah cinta kasih. Kita memang harus memiliki pengharapan agar semua makhluk hidup dapat berbahagia. Tetapi kita bukan mengirimkan atau menyalurkan, tetapi kita menumbuhkan di dalam diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri telah tumbuh meta atau pikiran cinta kasih, ya hal itu kemudian akan dirasakan getarannya, ya, efeknya, manfaatnya ini oleh makhluk lain. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita menumbuhkan cinta kasih di dalam diri kita terlebih dahulu. Dengan cinta kasih di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, kemudian hal itu akan membawa efek kepada ucapan dan perbuatan kita. Ketika kita sudah memiliki pikiran, ucapan, dan perbuatan yang berlandaskan akan cinta kasih, maka hal itu akan membawa manfaat dan kebahagiaan bagi diri kita, orang lain, dan bahkan bagi dunia ini. Dengan demikian, untuk mengembangkan meta dalam diri, Anda harus mengambil seseorang atau sekelompok atau seluruh makhluk hidup sebagai objek meditasi atau meta bawana dengan mengucapkan kata-kata berikut secara berulang-ulang dalam pikiran kita, ya. Semoga semua makhluk berbahagia, penuh kedamaian, bebas dari kebencian, kesukaran, dan penderitaan, dan seterusnya. Ya, atau dalam kita melaksanakan meditasi, kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tetapi pikiran kita harus terkonsentrasi, kita harus
pancarkan. Kita mau ambil objek kita siapa? Orang tua kita kah? Ya, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita kah? Atau guru kita kah? Dan lain sebagainya. Ya, kita mengucapkan kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia atau sapisata bhavantu sukhitata, sapisata bhavantu sukhitata, dengan kita merenungkan atau mengambil seseorang di dalam pikiran kita dan kita mengucapkan harapan kepada orang tersebut. Maka di situ kemudian meta akan tumbuh di dalam diri kita. Dengan hal ini Anda akan merasakan cinta kasih Anda kepada orang lain dan makhluk lain, ya. Manfaat melaksanakan meditasi cinta kasih. Manfaat dari pelaksanaan meditasi cinta kasih ini banyak sekali ya. Nah, kalau di sini teacher tuliskan bahwa mempraktekkan meditasi meta atau cinta kasih ini dapat mengembangkan cinta kasih di dalam diri kita atau dalam batin kita. Kemudian kita merasa bahagia, damai, dan tenang. Pikiran terkonsentrasi, kokoh, dan lunak. Inilah hasil atau keuntungan yang diperoleh dari mengembangkan meta bawana kepada diri kita dan orang lain. Setelah itu, Anda dapat berpindah ke meditasi vipassana bawana ya, karena meta bawana ini merupakan bagian dari samatha bawana. Nah, manfaat yang lainnya dari meditasi cinta kasih ini apa untuk diri kita ya? Dalam kehidupan atau keseharian kita, meditasi cinta kasih atau meta bawana ini jika kita lakukan, ini akan membawa manfaat yang lain diantaranya tidur dengan mudah dan tidak gelisah saat tidur. Ya, bangun tidur ini badan segar. Kemudian tidak akan mendapatkan mimpi yang buruk karena pikirannya sudah pikiran yang baik. Kemudian disayangi oleh sesama manusia. Ya tentu saja kita baik kok kepada orang lain, tentu orang lain juga akan sayang kepada kita ya. Kemudian disayangi oleh makhluk lain ya. Ingat, orang baik itu juga akan dilindungi oleh makhluk-makhluk suci. Dalam hal ini dilindungi oleh para dewa atau para makhluk suci lainnya. Kemudian tidak akan terluka oleh api, racun, dan senjata. Ya, karena apa? Karena dia memiliki konsentrasi yang baik. Kemudian mampu menenangkan pikiran, wajahnya itu tenang dan selalu ceria. Iyalah, kan tidak pernah melakukan keburukan. Tentu dia happy ya. Orang ini happy. Kalian akan senang karena apa? Kalian tidak ada kegelisahan. Kalian melakukan hal-hal yang baik kok. Kemudian ketika meninggal akan meninggal dengan tenang ya. Kemudian setelah meninggal akan terlahir di alam bahagia atau di alam surga dan masih banyak lainnya. Intinya ketika kita melakukan satu bentuk perbuatan baik, kita memiliki kepedulian terhadap makhluk lain atau orang lain, maka diri kita juga akan menjadi bahagia. Oke, ayo kita berlatih meditasi cinta kasih. Ya, ini adalah tahap-tahapannya ya untuk kita berlatih meditasi cinta kasih. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti layaknya kita kemarin melakukan meditasi anapanasati ya. Yang pertama adalah adanya guru pembimbing untuk tahap awal sehingga kita memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar dalam bermeditasi. Ya, tentu saja awal dari kita melakukan sesuatu, kita harus memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar. Maka dari itu kita membutuhkan guru atau membutuhkan pemahaman yang tepat. Oke? Setelah itu cari tempat yang nyaman, cari tempat yang baik, cari tempat yang bersih dan tidak banyak gangguan seperti serangga, kemudian angin, nyamuk, bising, dan lain sebagainya. Oke. Nah, postur tubuh. Dalam tahap latihan bermeditasi, sebaiknya kita mengambil posisi postur tubuh dengan duduk bersila ya. Yang pertama posisi duduk ya, duduk bersila, kemudian badannya tegap tapi rileks, tidak membungkuk atau tidak menengadah, tidak miring ke kanan atau tidak miring ke kiri.
Mata sebaiknya mata dipejamkan. Wajah tentu saja kita akan melakukan meditasi metta bhavana, ya wajah kita harus ceria. Karena kita sendiri tidak bahagia, kita sendiri tidak ceria, bagaimana kita mau mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang? Orang diri kita saja tidak bahagia, ya makanya harus dengan wajah yang bahagia dan gembira. Oke? Nah, tangan seperti halnya memeditasi yang lalu, tangan kanan di atas tangan kiri dan pertemukan kedua ibu jari. Oke? Letakkan tangan di atas pangkuan ya, seperti gambar yang ada pada layar yang teacher tampilkan. Kemudian bagaimana untuk pikiran di dalam pelaksanaan meditasi? Pikiran di dalam kita melaksanakan meditasi metta bhavana, yaitu yang pertama kita harus memancarkan pikiran cinta kasih kepada diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan doakan di dalam hati, semoga aku berbahagia, semoga aku berbahagia, semoga aku berbahagia. Lakukan secara berulang kali. Kemudian tahap yang kedua adalah pancarkan pikiran cinta kasih kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita siapa? Yang pertama tentu orang tua, ayah dan ibu ya. Pikirkan ayah dan ibu, kemudian ucapkan di dalam batin secara berulang kali, semoga ayah dan ibu bahagia, semoga ayah dan ibu bahagia, semoga ayah dan ibu bahagia. Lakukan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, pancarkan pikiran cinta kasih kepada saudara ya. Semoga saudara bahagia, semoga saudara-saudaraku bahagia. Pikirkan atau bayangkan mereka, kemudian kalian ucapkan dalam hati, semoga saudara-saudaraku bahagia. Kemudian kepada guru, kepada teman, kepada orang yang tidak kita kenal, kita visualisasikan atau kita gambarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kemudian dalam hati kita ucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia ya. Pancarkan pikiran cinta kasih kepada semua makhluk dan sebagainya dan seterusnya. Nah, inilah tahapan di mana kita melakukan latihan atau melakukan meditasi metta bhavana. Selanjutnya intensitas atau disiplin ya, sama halnya dengan latihan apapun, baik itu olahraga, belajar dan lain sebagainya, itu harus ada kedisiplinan di dalam berlatih. Begitu juga dengan bermeditasi ya. Yang pertama duduk bermeditasi dalam beberapa menit. Ini untuk tahap awal ya. Untuk tahap awal 3-5 menit itu sudah cukup baik untuk kalian ya. Tetapi lebih dari ini boleh, asalkan dilakukan dengan cara yang benar ya. Dengan cara yang benar walaupun waktunya tidak lama, tetapi kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, itu sudah luar biasa ya. Tetapi betul dan tidak betulnya dalam kalian bermeditasi ya kalian sendiri yang tahu. Kalau nanti ditanya sama orang tuanya, kamu sudah meditasi? Sudah tadi saya sudah duduk diam ya. Duduk diamnya ngelamun atau tertidur, ya itu enggak meditasi namanya. Ya, kemudian tingkatkan dalam waktu 10-15 menit, di hari selanjutnya, bahkan bisa sampai 1 jam atau 2 jam ya. Nah, lakukan setiap hari sesuai jadwal yang telah ditetapkan sendiri dan ditaati. Cinta kasih. Cinta kasih menebarkan berkah manis seperti ku mencapai kebahagiaan ini. Ku juga mengharapkan hal yang sama. Semoga kalian sehat, bahagia, dan damai. Orang ini memiliki kebahagiaan ya, karena dia merasa dirinya sedang memiliki kebahagiaan di dalam dirinya, kemudian dia berharap agar kita semua atau orang lain itu juga memiliki kebahagiaan layaknya orang tersebut. Kebahagiaan semoga sehat, bahagia, dan damai. Inilah yang dikatakan cinta kasih.
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Inilah moto dari agama Buddha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi umat Buddha tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling melukai. Karena apa? Moto ajaran Buddha adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke, Ananda semua, demikianlah yang dapat teacher sampaikan untuk pertemuan kita pada kali ini. Semoga Ananda semua mengerti dan memahami apa yang telah teacher sampaikan. Dan semoga Ananda mampu terapkan dan laksanakan dalam kehidupan ini agar kita menjadi orang yang penuh cinta kasih kepada sesama, kepada semua makhluk. Dan teacher akhiri dengan Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.